Terima kasih Bapa yang baik, yang bersyukur Tuhan. Kepercayaan kami hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, seperti lagu ini adalah doa kami. Ada mujizat sepanjang tahun ini. Ada mujizat yang baru di bulan yang baru ini. Bulan Februari, bulan penuh dengan mujizat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Dan sebentar kami rindu mendengarkan firman-Mu Bapa. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Ya, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah sumber mujizat kita. Sebelum saya mulai khotbah, saya teringat tadi waktu saya datang, ada kuasa dalam puji-pujian Bapak Ibu. Jadi itu kemarin yang saya bagikan di Komsel, sukacita. Jadi sedikit. Jadi waktu kita masa bahagia, waktu semuanya berjalan dengan baik, gampang memuji Tuhan. Haleluya, bilang haleluya gampang. Tapi ketika kita rasa tidak sesuai dengan pengharapan kita, waktu gelap kita rasa, waktu doa kita belum dijawab, untuk memuji Tuhan itu tidak gampang. Jadi contoh kasus yang kami pelajari pada waktu itu adalah contohnya Paulus dan Silas. Mereka diperlakukan tidak adil, mereka nggak ngapa-ngapain, mereka tidak melakukan kesalahan. Mereka difitnah pada saat itu. Karena apa? Karena mereka memberitakan Injil. Ya, mereka dipukuli, baju mereka dikoyakkan, dipenjarakan, dan apa yang terjadi? Dimasukkan di yang paling tengah agar penjagaannya paling ketat. Yang mereka rasakan pada saat itu saya bayangkan adalah mereka pasti merasa diperlakukan tidak adil. Mereka pasti malu. Baju mereka dikoyakkan di depan umum, pasti mereka merasa malu, dipermalukan. Ya, baru mereka dipenjarakan di penjara yang paling ketat. Tapi pada saat malam, tengah malam, Alkitab mencatat Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, dikatakan pada tengah malam mereka ngapain? Memuji Tuhan. Di saat sakit mereka itu paling sakit. Di saat mereka lihat gelap. Penjara zaman dulu bukan seperti zaman sekarang Bapak Ibu. Tapi mereka masih bisa memuji Tuhan. Maka hari ini ya, pagi ini Tuhan ingatkan kita lagi, mari kita memuji Tuhan setiap saat. Amin. Baik tidak baik waktunya, kita tetap bisa memuji Tuhan. Hari ini tema khotbah saya adalah sukses besar. Katakan kiri kananmu, kamu sukses besar. Ya, bukan perut kita yang besar, tapi sukses kita yang besar. Rekening kita yang gendut, bukan perut kita yang gendut. Ya. Tapi ya gendut pun seksi katanya. Ada saya dengar tadi gendut pun seksi, ya nggak apa-apa lah. Kita buka Kejadian pasal yang ke-12 ayat 2. Jadi dari awal Genesis, Kejadian, pasal 1, pasal selanjutnya sudah bicara tentang kesuksesan besar. Kejadian pasal 12 ayat 2. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi katanya apa? Janji kepada Abraham itu kita terima juga dalam Yesus. Amin. Dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Janji keturunan. Ya, teman-teman yang belum nikah pasti menikah. Yang masih menunggu punya anak pasti punya anak. Ya. Katanya apa? Akan menjadi bangsa yang besar. Dulu ada siswa di sini katanya dia mau menikah punya anak 12. Saya bilang amin. Baru Pak nanti anak saya ini umur 20 tahun saya suruh nikah lagi. Punya anak 12 lagi. Saya kalikan sudah 144. Kami bikin gereja langsung Pak katanya. Oh bagus. Mimpinya pun sudah besar, udah boleh itu. Jadi apa lagi katanya? Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Takdir kita jadi masyhur Bapak Ibu. Ya, itu terima. Baru apa lagi? Dan engkau akan menjadi berkat. Ah ini dia yang kadang kita stop kadang belum sampai di sini kita udah stop. Kita diberkati Tuhan untuk menjadi berkat.
Tahun ini the year of divine promotion. Oh, belum diganti ya, sudah jadi, belum sempat. The year of divine promotion bukan untuk kita sombong-sombong, bukan kita untuk pamer-pamer, tapi untuk menjadi berkat, Bapak Ibu. Ya, dikatakan apa? Engkau akan menjadi berkat. Kita buka lagi Yesaya 46. Ya, ada beberapa ayat di awal, buka Yesaya pasal 46 ayat 6. Oke, saya bacakan ya. Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu 46 ayat 6. Coba lagi. Ayat 7. Oh, salah, sebentar ya. Kayaknya sebentar. Yesaya 42, sorry. Yesaya 42. Ini udah bikin berhala kita nanti. Yesaya 42 ayat. Aku ini Tuhan. Siapa ini yang ngomong? Tuhan. Telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Jadi Tuhan memanggil kita, ya tadi, Tuhan memberkati kita bukan untuk sekedar foya-foya. Untuk maksudnya penyelamatan. Lewat kita, keluarga kita selamat. Lewat kita, Injil diberitakan. Makanya selalu libatkan Tuhan, Bapak Ibu. Agar apa? Kesaksianmu bicara juga tentang Tuhan. Waktu kau lagi cari pekerjaan, mungkin hari ini kau belum punya pekerjaan, libatkan Tuhan. Jadi ketika nanti kau dapat pekerjaan, kau ingat Tuhan. Ya, memang nama Tuhan itu menggelegar. Ya. Jadi kita bisa bicara karena Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan untuk maksud penyelamatan. Apapun yang kita kerjakan hari ini, firman Tuhan katakan, kerjakanlah seolah-olah itu untuk Tuhan. Yang bernyanyi di sini untuk Tuhan. Yang punya usaha untuk Tuhan. Yang sedang bekerja untuk Tuhan. Maka nggak perlu ada seminar excellent spirit. Tak perlu lagi sebenarnya. Kalau kita tahu kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Istri-istri melayani suami seperti untuk Tuhan. Kok pakai lipstik nggak usah dipasang lagi. Kenapa? Karena dia tahu ini untuk Tuhan. Suami-suami mengasihi istri tak perlu dipasang lagi. Lihat suami tetangga. Dia bukakan pintu. Wow. Atau di rumah kan, kadang-kadang saya pun perlu bertobat. Kadang-kadang saya khotbahin istri saya terus, saya pun perlu bertobat. Kadang kami ke pasar kan, belanja. Kadang-kadang saya pikir barangnya ringan. Saya jalan aja, istri saya bawa barang. Baru dia bilang, suami macam apa ini? Oh iya, sini. Ya, saya pun perlu bertobat. Artinya apa? Lakukanlah itu untuk Tuhan. Jangan nanti saudara bilang, aku yang angkat ini suami takut istri. Enggak begitu juga. Ya, Pak Gembala senior kita pun bilang waktu dulu Ibu Tia melahirkan pertama, beliau yang cuci baju. Pak Rista nih berarti mengikuti. Ini suami yang luar biasa nih. Ada saksinya, kita tanya dulu sama Ibu. Artinya ya itu buahnya apa? Waktu kita tahu kita melakukannya untuk Tuhan. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan, orang akan lihat yang luar biasa. Kemudian telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi, sama-sama kita baca, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Terang kita katanya bukan terang yang kecil. Katanya terang untuk bangsa-bangsa. Kita nggak dibilang jadi lilin. Lilin hanya bisa berapa ya? Paling beberapa petak. Katanya terang bangsa-bangsa. Pak, aku bersaksi di keluarga aku aja Pak. Di komunitas, di rumahku aja Pak. Aku nggak bisa, aku cuma sama adekku aja ya bisa aku share. Pak, aku bisa paling memuridkan tetangga saya kiri kanan satu orang. Jangan kerdilkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini ingatkan kita apa katanya?
engkau itu menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Dari tempat ini untuk bangsa-bangsa. Nanti kita akan lanjut lagi ke situ nanti. Kita akan bahas. Tapi yang perlu kita percaya hari ini, jangan kerdilkan arti firman Tuhan. Oh itu kan hanya untuk Pak Meltari. Karena namanya aja udah mirip mentari. Oh. Ada lagi pendeta ketemu Pak Yusak di Amerika kan. Namanya Pak Meltari. Oh itu hanya untuk Pak Rista aja. Atau itu untuk hanya Pak Firman aja karena dia WL, namanya aja udah Firman. Enggak, ini firman ini untuk saya dan untuk saudara. Jadi saudara terang untuk bangsa-bangsa. Bahasa Inggris saya enggak jelas Pak, enggak apa-apa. Terus kita ada seminar bahasa Inggris, bisa saudara ikut. Kalau saudara mau kan. Apalagi katanya ayat 7. Untuk membuka mata yang buta. Doa saudara, udah khotbah saya kemarin. Doa siapapun sama kuasanya karena ada Yesus. Untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Jadi hari ini kita ini terang untuk bangsa-bangsa. Jangan kerdilkan firman Tuhan. Justru kita pegang apa adanya firman Tuhan katakan. Jadi doa saya hari ini, jemaat di tempat ini yang pengusaha punya mentalitas untuk bangsa-bangsa. Ya, Bapak Gembala senior kita ke Amerika, saudara mulai berpikir, aku buka usaha apa di Amerika? Yang bekerja mulai berpikir untuk bangsa-bangsa. Kemarin ada kesaksian suaminya Bu Genti kan, bagaimana dia dipromosikan Tuhan. Tahu nggak tamatan apa suami Bu Genti? Tamatan SD. Ada kabar baik bagi yang baru tamat SD di sini. Baru ada anak sekolah minggu bilang, aku baru tamat SD Pak. Ya itu kabar baik juga. Tamat SD loh Pak Riki itu. Kesaksian kemarin di Pemuda. Tapi dia, itu tadi, dia pegang firman Tuhan. Dia sempat tinggalkan Tuhan sebenarnya. Umur 28 dia kembali, dia rajin lagi ke gereja bersemangat. Dia pegang firman Tuhan. Dia mulai dipromosikan. Dia lihat teman-temannya keliling dunia. Dia bilang apa? Aku pun akan keliling dunia. Makanya kalau Bapak Ibu ke rumahnya ke Singapura, banyak foto-fotonya lagi jalan-jalan keluar keliling dunia. Dipajangnya kan biar kita bisa lihat. Saya doakan tuh, yang karyawan, yang bekerja akan juga keliling dunia. Dipromosikan Tuhan. Apalagi yang mungkin influencer, selebgram akan influencer tambah lagi ke bangsa-bangsa. TikTokers. Nah, tambah followersnya. Yang jualan online. Makin banyak nonton waktu live. Kenapa? Karena terang untuk bangsa-bangsa. Level kita itu to the nation. Untuk bangsa-bangsa. Terima itu. Jangan kerdilkan firman Tuhan. Yang pejabat negara di tempat ini ke bangsa-bangsa. Jadi menteri luar negeri. Ada pejabat lagi nggak hadir. Jadi keadaan kita yang menyesuaikan dengan firman Tuhan, bukan firman Tuhan yang menyesuaikan dengan keadaan kita. Kadang kita pikir, aku kayak mana bisa keluargaku begini, latar belakangku begini. Enggak. Keadaan kita yang menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. Kita lihat waktu Petrus jalan di atas air. Keadaan sebenarnya adalah waktu kita jalan di atas air pasti tenggelam. Itu yang sebenarnya. Tapi waktu firman Tuhan berkata, Petrus kemarilah. Apa yang terjadi? Petrus berjalan di atas air. Hari ini bukan keadaanmu yang membuat firman Tuhan turun. Menyesuaikan diri. Oh, karena kau dari kampung-kampung, dari Parongil, ya istri saya kan dari Parongil. Nah, firman Tuhan selevel 10% aja. Oh, karena kamu orang, kau Batak nggak jelas, margamu aja nggak ditulis di KTP, saya. Nah, firman Tuhan 5%. Enggak begitu. Keadaan kita yang menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. Maka omongkan firman Tuhan itu apa adanya. Jangan kurang-kurangi. Tuhan, aku nggak usahlah dulu terang bangsa-bangsa. Terang di rumahku aja dulu.
Kalau udah kita pasti terang bangsa-bangsa, pasti kita jadi terang di rumah kita juga. Katakan amin. Dan sering sekali kita amin di sini. Waktu kita keluar, mustahil ini. Dari mana? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yes, amin. Pulang. Macam mana bisnis tanpa modal ya? Mustahil ini. Baru jangan saudara terjebak sama ini ya, bisnis apa namanya ya? Abal-abal ya, bodong ya, jangan ikut-ikut ya. Kita sudah keluar dari situ semua ya. Bisnis modal kecil apa itu enggak. Tapi saya mau katakan tanpa modal pun, tanpa modal pun. Ya ini saya mau katakan firman Tuhan. Tanpa modal pun saudara bisa jadi pengusaha. Ya kan? Saya pernah baca buku soalnya, namanya Rich Dad and Poor Dad. Jadi dia pada situ dia cerita, waktu lagi krisis ekonomi pada saat itu di tempat dia jalan-jalan keliling perumahan. Dia lihat perumahan ini, rumah ini dijual, yang ini dijual. Dia berhutang ke bank. Lihat, tak ada modal kan? Tapi mungkin ya nggak tahu gimana dia bisa dapat modal dari bank. Dia DP rumah itu. Setelah itu krisis ekonomi selesai. Dijualnya rumah itu lagi berlipat ganda harganya. Jadi nggak ada yang mustahil kok. Tinggal apa? Kita butuh hikmat dari Tuhan. Saudara, keluargaku Pak, gini-gini aja. Mustahil kami Pak jadi keluarga yang bahagia. Tidak ada yang mustahil. Kalau suamiku Pak kayak gininya bentuknya Pak, macam mana Pak? Kalau istriku Pak begini Pak, kalau anakku begini Pak, kalau rumah kami masih begini Pak, kalau pekerjaanku hanya ini Pak. Kita membatasi firman Tuhan. Saya mau katakan tadi, jangan kerdilkan firman Tuhan karena keadaanmu. Amin. Tidak ada yang mustahil. Terang bagi bangsa-bangsa itu kita imani. Hari ini dikatakan apa? Ayat 6 tadi, kamu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kehadiran kita membawa terang. Tadi mereka dalam kegelapan, mereka sedih, mereka galau, mereka terbelenggu. Kita datang, ada terang. Jangan waktu mereka masih happy-happy, bahagia kita datang, jadi gelap. Ini dia. Jadi waktu kita datang, ada terang. Bapak Ibu, kesuksesan besar itu, ini dia. Kesuksesan besar ini tema kita hari ini adalah sukses besar. Sukses besar itu biasanya didapatkan tidak gampang. Bangsa Israel waktu Tuhan berjanji loh. Tuhan berjanji bilang apa? Tanah ini berlimpah susu dan madu akan kuberikan kepadamu. Tuhan udah janji. Tapi apa yang menjaga tanah perjanjian itu? Siapa? Raksasa. Ada tembok-tembok besar. Ya. Harus ada perjuangan di situ ternyata. Mereka harus ada fight di situ. Maka hari ini saya ingat waktu beberapa hari lalu saya persiapkan, Pak Gembala senior kita sudah bilang, pertandingan kita adalah pertandingan iman. Kita buka ayatnya 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12. Kita baca sama-sama 1, 2, 3, ya. Amin. Pertandingan kita adalah pertandingan iman. Iman itu apa? Mempercayai sesuatu yang belum kita lihat, yang belum terjadi. Bangsa Israel dibilang, kamu akan ke tanah perjanjian, ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Yang mereka lihat adalah tembok-tembok besar, raksasa-raksasa di hadapan mereka. Yang mereka hadapi adalah pertandingan iman. Mereka pilih percaya apa kata Tuhan, atau mereka pilih percaya apa yang mereka lihat.
Firman Tuhan katakan hari ini kamu adalah terang bagi bangsa-bangsa. Dikatakan apa tadi? Kamu diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pertandingan kita apa? Imani itu atau enggak? Tema kita hari ini, saya bilang tadi sukses besar. Kita percaya, kita terima itu, atau kita tidak percaya. Itu aja. Maka doa saya hari ini adalah Tuhan menambahin kapasitas iman saudara, agar saudara bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja besar dalam hidup saudara. Bagaimana saudara bisa melihat Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Peperangan kita hanya peperangan iman. Jadi pada waktu bangsa Israel itu mau masuk, ya, mereka lihat bangsa yang besar, raksasa-raksasa, tembok mereka besar, yang katanya bahkan bisa kereta kuda lewat dari situ, saking besarnya, saking kokohnya di situ. Dan mereka ada pilihan, aku percaya Tuhan atau aku percaya apa yang kulihat. Tahu nggak Bapak Ibu, ya, saya kayaknya beberapa waktu lalu pernah bagikan juga, saya ingatkan kembali. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan peperangan itu pun peperangan Tuhan. Tuhan yang bertanding di situ. Tahu nggak? Jadi kitab Yosua pasal yang kedua dikatakan apa? Ada wanita di situ yang masuk mata-mata ke situ. Yosua 2 ayat 9. Kita baca sama-sama. Nah ini dia ngomong gini. Jadi waktu mata-mata itu masuk ke rumah itu, perempuan itu ngomong begini. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini apa? Gemetar menghadapi kamu. Jadi mereka sebenarnya sudah gemetar. Mereka tinggal ambil itu. Mereka tinggal rampas itu. Mereka tinggal lawan aja, fight sedikit lagi. Dengan apa? Tindakan mereka maju dengan iman. Mereka bilang apa? Ini terlalu besar, kata 10 pengintai. Kita seperti belalang. Lebih baik kita balik aja. Tahun 2023 ada tantangan, ada Bapak Ibu. Mungkin kompetisi di pekerjaan saudara lebih ketat. Mungkin di bisnis saudara lebih banyak kompetitor. Mungkin di yang di sekolah makin banyak orang pintar karena les, ada YouTube, segala macam. Tapi tahuilah, kalau Tuhan yang ngomong, itu semua Tuhan yang berperang bagi kita. Sudah ketakutan mereka. Jadi pilihan kita tadi apa? Maju atau mundur? Maju atau mundur? Doa saya hari ini saudara tetap maju tahun ini. Tahun 2023 saudara melangkah dengan percaya diri. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang bagi saya. The year of divine promotion. Pilihan kita kadang-kadang ciut. Kita melihat keluarga kita, aku keluarga biasa-biasa aja. Saingan saya, keluarganya memang udah kaya, wajar lah. Ya kan? Oh dia pandai ngomong, saya ngomong terbata-bata. Wajarlah dia lebih sukses daripada saya. Oh kenalan dia lebih banyak, wajarlah dia diberkati Tuhan. Koneksi dia lebih bagus, koneksi saya lemot. Dia 4G, 5G, saya masih 3G. Enggak saudara. Apa? Kita inilah pertandingan iman. Kita hanya perlu apa? Perlu melihat Tuhan. Saya lihat Bapak Ibu satu poin saya catat di sini. Kita bisa memenangkan kesuksesan besar kalau kita bisa keluar dari penjara kegagalan masa lalu. Saya pernah lihat ada orang, nggak tahu yang di sini ya, dulu ada siswa kita nggak bisa berenang dia. Saya tanya, kenapa kamu nggak bisa berenang? Pak, dulu saya pernah tenggelam waktu belajar. Jadi waktu dia masih mau belajar, dia semangat. Dia semangat, ayo berenang. Pas dia berenang tenggelam. Habis itu nggak berani lagi dia berenang. Asal dia lihat
sungai, dia lihat kolam, takut dia. Dia terpenjara oleh kegagalan dia di masa lalu. Dan rata-rata itu, saya tanya, bisa naik motor? Enggak bisa, kenapa? Pernah jatuh. Siapa di sini yang bisa naik motor enggak pernah jatuh? Oh, enggak pernah jatuh? Hebat, berarti ini anak Pak Meltari ya, luar biasa. Rata-rata orang naik motor pasti pernah jatuh. Yang naik sepeda pasti pernah jatuh. Ya kan? Anak-anak jalan, tiba-tiba di jalan kayak ini, kayak Pak Brimob, langsung gini-gini dia. Enggak mungkin, pasti pernah jatuh. Tapi kenapa? Dia bangkit lagi. Jatuh, dia bangkit lagi. Tapi banyak orang terpenjara oleh kegagalan dia di masa lalu. Aku pernah ditipu, Pak. Oh, aku pernah dikhianati teman saya, Pak. Oh, aku pernah gagal di sini, Pak. Tak berani coba lagi. Oh, Pak, aku pernah penginjilan, Pak. Ditolak, Pak. Saya pernah waktu itu mau komsel. Jadi kami lihat sandalnya banyak. Berarti ada orang, anak-anak muda kan. Komsel anak-anak muda masih single. Jadi kami gedor, "Shalom Ito." Diam, "Shalom, shalom." Baru saya ingat kan, kalau 3 kali kita bilang shalom, udahlah gitu. Bro, ayo kita pulanglah. Udah kita bilang shalom 3 kali, tak dijawab-jawab. Baru kita tes dulu karena mungkin udah pengalaman. Dibilangnya, "Air." Langsung dijawab dari dalam, siapa yang pesan air itu? Ternyata mereka sembunyi di dalam. Tak mau mereka komsel. Jadi jangan gara-gara itu habis itu, enggak mau lagi ke komsel lah. Enggak jelas ini, masa kita digitukan. Enggak lah. Karena kegagalan sekali, kegagalan kita satu kali bukan menentukan kegagalan kita selanjutnya. Banyak orang sukses besar itu, dia sukses itu di kegagalan setelah kegagalan keberapa, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ini kita baru gagal sekali, sudahlah. Kita baru doa 1 minggu, belum dijawab, sudahlah. Baru kita coba lamar sana lamar sini 1 bulan, sudahlah. Baru kita tembak cewek 7 kali, ditolak 9 kali, sudahlah. Kok bisa, Pak? Iya, sudah ditolak onsite, ditolak online lagi. Dikirim WA, "Jangan kau hubungi aku lagi." Enggak dong. Justru coba lagi. Waktu gagal berenang, coba lagi. Jadi hari ini doa saya, penjara kegagalan masa lalu saudara itu dirobohkan. Pintu-pintunya dipatahkan oleh Tuhan. Tembok-temboknya rubuh dalam nama Yesus. Karena masa depan saudara penuh dengan pengharapan. Jangan karena kegagalan satu. Ayatnya kita lihat. Ayat Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar ngapain? Jatuh. Berarti orang benar bisa jatuh. Orang benar bisa gagal. Orang benar bisa ditipu. Orang benar bisa dipermalukan, bisa. Tapi ayat ini bilang apa? Namun ia bangun kembali. Saudara bisa ditipu, saudara bisa bangkrut, saudara bisa rugi. Namun saudara bangkit kembali. Yang pernah tinggal kelas, saudara bisa naik kelas lagi. Adik saya ada satu, nggak usah saya sebut nama, nanti malu dia. Tinggal kelas sudah 2 kali. Gurunya bilang, "Gimana ini, Bu?" Ya udahlah, dikasihlah ayam 1, Bapak Ibu. Naik kelas lah dia. Ternyata ayam itu ada juga the power of ayam. Bukan the power of I am, the power of ayam. Iya, jadi tapi bukan itu menjadikan dia nggak mau sekolah lagi. Ini juga satu yang bagus. Kegagalan saudara, keluar dari penjara kegagalanmu itu. Saudara nggak mau memuji Tuhan, kenapa? Suaraku jelek, Pak.
Keluar dari penjara kegagalan. Mungkin ada yang pernah ejek saudara dulu. Saudara nyanyi ditertawakan. Iya Pak, saya ngomong aja pales Pak. Enggak apa-apa. Ngomong pun pales. Jadi apa? 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik yang roboh akan roboh dalam bencana. Saudara orang benar. Oh kalau gitu Pak, saya sudah jatuh 8 kali Pak. Ini maksud Tuhan, 7 itu angka sempurna Bapak Ibu. Seberapa kali pun engkau jatuh, firman Tuhan katakan, namun ia bangun kembali. Di sini kalau ada yang belajar, apa itu ya, IPS ya, yang pencipta bola lampu ya. Siapa namanya itu? Thomas. Bukan Thomas kawan Pak Riki ya, Thomas Alva Edison. Dia coba berapa ribu kali. Saya nggak tahu 1000, 1200. Tapi dia coba terus. Dia bilang apa? Berarti aku semakin dekat dengan yang benar. Semakin dekat dengan yang benar. Kenapa? Karena dia coba dengan cara yang lain lagi dengan cara sebelumnya. Firman Tuhan katakan orang benar 7 kali jatuh. Bangkit lagi. Maka engkau akan menemukan lampumu tadi. Menemukan kesuksesan besarmu. Kalau kita lihat, saya sering lihat YouTube itu ada namanya satu channel, dia tentang orang-orang yang dulunya dia bangkrut atau dipecat atau di PHK atau gagal segala macam, baru dia buka usaha baru sukses. Selalu ceritanya adalah dia coba itu berpuluh-puluh kali. Ya, saya yang menyerah. Saya coba berternak lele Bapak Ibu. Saya coba, lelenya lebih asik berantem daripada berkembang ya. Mati mereka semua. Tapi saya lihat itu mereka coba terus sampai jadi pengusaha lele besar. Baru ada lagi saya lihat dia dipecat, dia usaha burung. Burungnya biasa aja, burung kecil. Tapi sekarang perusahaan dia besar banget. Maka hari ini saya mau ingatkan teman-teman. Tadi saya lele karena bukan saya pengusaha lele, saya pendeta rupanya saya. Apapun yang kau kerjakan pernah gagal, jangan menyerah. Karena apa? Jatuh 7 kali, namun ia bangun kembali. Karena kalau saudara jatuh dan terdiam di situ, saudara terpenjara oleh kegagalan saudara. Dan siapa yang senang? Kita buka Mika 7. Jadi saudara jangan biarkan si Mika 7 ayat 8 ini senang. 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh. Nah lihat, ternyata kalau saudara jatuh yang senang siapa? Musuh saudara, iblis yang senang. Waktu saudara jatuh dan diam di situ, tetap di kejatuhan saudara itu, memang aku nggak layak, aku gagal, aku nggak bisa. Yang senang adalah iblis. Dan mungkin tetangga-tetangga saudara. Saya ada lihat TikTok ini, memang TikTok ini banyak aneh-aneh ya. Kayaknya harus saudara awasi juga anak-anak saudara lihat TikTok ini. Jadi dia bilang begini, siapa yang suka membisikkan kejahatan? A. Iblis, B. Setan, C. Tetangga. Tetangga dia pilih. Aduh. Ya. Untung tetangga saudara anak-anak Tuhan semua ya. Jadi maksudnya apa? Yang senang kalau saudara gagal adalah musuh. Iblis senang. Jangan biarkan dia bersenang-senang Bapak Ibu. Bangkitlah. Waktu saudara bangkit, saudara semangat lagi. Iblis yang paling stres. Galau dia. Ini kita suka membuat senang iblis dengan apa? Dengan kita diam di kegagalan kita itu. Kita mau sukses besar, tapi kita diam di kegagalan kita itu. Enggak. Katanya apa? Janganlah bersukacita, hai musuhku, sekalipun aku jatuh. Dia enggak stop di jatuhnya Bapak Ibu. Aku akan bangun pula. Doa saya di sini jemaat-jemaat Tuhan, kalau saudara pernah gagal, saudara akan bangkit lagi. Saudara pernah dikecewakan, saudara akan bangkit lagi.
Jadi jangan gara-gara saudara pernah dikecewakan orang, saudara sulit mempercayai orang lain. Oke, sekalipun aku duduk dalam apa? Gelap. Nah ini saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini pun bisa ngomong ini. Mungkin saudara hari ini masih belum terang hidup saudara. Sekalipun masih gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Sekalipun aku masih gagal, Tuhan adalah kesuksesanku. Sekalipun aku pernah ditipu, aku tidak akan menipu orang. Ada juga orang ditipu, habis itu aku tipu juga orang lain. Coba ini, mungkin saudara bilang, iya enggak mungkin. Itu asli di ospek Bapak Ibu. Waktu dia di ospek keras, nanti ku ospek orang lebih keras lagi. Nah ini, ada yang begitu. Ada semua, sekalipun kami berasal dari keluarga biasa-biasa aja, anak-anakku ini akan jadi orang-orang yang luar biasa. Itu omongan kita. Jangan diam di kejatuhan Bapak Ibu. Saya teringat kalau kita di sini, kita sudah punya visi 1000 jemaat itu udah lama Bapak Ibu. Sebelum COVID kayaknya. Kita udah tahun the year of multiplication, baru ada apa lagi sekarang the year of divine promotion. Belum lihat, tapi maunya kita sama-sama di sini jemaat Tuhan di tempat ini. Sekalipun belum kami lihat, 1000 jemaat itu akan datang. Kita bersehati. Yang belum komsel, mari bergabung bersama komsel, bertumbuh bersama. Kenapa? Waktu kita bisa bertumbuh itulah kita bisa menjadi terang bagi yang lain. Kita pertama harus diberkati dulu baru menjadi berkat. Kalau kita pun masih belum kenyang, bagaimana ngasih makan orang lain? Makanya pagi ini juga jadi ajakan. Ya di sini ada Pak Direktur Komsel kita. Marilah berkomsel. Ya. Mungkin yang Pak rumah saya sendirian, enggak apa-apa, info aja. Kita cari harinya, nanti kita banyak hamba-hamba Tuhan di sini yang bisa melayani Bapak Ibu. Amin. Apalagi katanya, sekalipun belum terjadi, itu kita omongan kita, sekalipun belum terjadi, tapi Tuhan ada di pihak saya. Saya kalau teringat kisah, omongan Bapak Gembala senior kita mau ke Amerika, Pak Jo dapat tahun berapa ya, 2005 ya, 2000 berapa ngomong kan. Makanya beliau persiapan pindah rumahnya gak jauh ke sana, agar membiasakan diri hidup gaya Amerika. Pak Yusak dari berapa tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu omongkan akan buka gereja di Amerika, buka sekolah misi di Amerika. Faktanya dalam 6 tahun kita nggak lihat kegerakan apapun. Mencoba ke sana ditolak. Ada melamar satu posisi pelayanan di sana, mereka bilang tidak ada posisi itu. Tiap kali orang bertanya, kami ada fellowship Selasa waktu itu sebelum COVID, kapan ke Amerika Pak? Kapan ke Amerika Pak? Dia bilang, waktunya Tuhan Pak. Saya percaya ada tuduhan, ada pertanyaan itu dibuat oleh si iblis. Tapi dia bilang, kita ke Amerika. Jonathan mau ke sekolah kemana? Ke Amerika, udah cocok, udah sepakat katanya. Hari ini mereka sudah ada rumah di sana. Katanya apa? Kita diundang kalau datang ke Amerika, mampirlah ke sana. Nah, yang bilang aminnya sedikit kan? Karena berat ini. Mustahil Pak, ongkosnya nggak ada. Bilang amin pun berat. Kita ke Amerika sama-sama mampir ke tempat Pak Jo ya. Jadi yang saya bilang tadi, mustahil itu benar. Kita mengkerdilkan firman Tuhan. Kata firman Tuhan apa? Pergilah sampai kemana? Judea, Samaria, sampai mana? Ke ujung-ujung bumi. Duitnya dari mana? Kita nggak tahu, ada yang traktirin saudara. Ini saya kesaksian, ada teman ejek-ejek saya. Waktu saya putar YouTube, iklan. Lagi menyembah Tuhan, iklan dia. YouTube-mu kok ada iklannya? Karena saya biasa ada iklan, kan biasa aja. Kenapa rupanya? YouTube-ku tak ada iklan bro. Sombong kali ya. Kita kan langsung kita anggap sombong kali, tapi saya pikir saya nggak mau omongkan itu. Hebat juga kau ya bro, gue bilang. Ya YouTube kami memang di sini begini, karena kan paling sebentar aja hanya iklan itu saya bilang.
Oh gitu ya, diejek-ejek dia saya sepanjang hari, masalah YouTube ada iklan. Baru dia tunjukkan lagi kan kalau di handphone, YouTube itu kalau kita buka aplikasi lain, langsung berhenti kan. Kok mati YouTube barusan, kata, pintar kali kau ini ngejek ya. Tapi saya bilang ya memang bro luar biasa. Tapi ya ini pun udah mantap, kami bisa menikmati hadirat Tuhan, sebentar-sebentar ada iklan pun mantap. Kalau ada berkat Tuhan nanti ku beli, biar kau pun diam. Ku bilang, terdiam dia di situ. Enggak lama kemudian dia tanya saya, coba kau cek berapanya subscribe YouTube di Indonesia, kata dia. Ngapain kau tanya-tanya, banyak kali ceritamu. Kita sombong juga, jangan mau kalah sombong Bapak Ibu. Dia bilang, lihat dulu berapa. Saya bilang, segini. Kalau untuk yang keluarga berapa? Saya bilang 129.000. Murahnya ini, tapi aku lagi belum prioritas, saya bilang. Lebih bagus untuk pelayanan, saya bilang. Baru dia saya lihat pegang-pegang handphonenya, kayaknya dikali-kalikan dia. Baru dia bilang apa? Ya udahlah, subscribe-kan kau 1 tahun katanya. Yang 5, aku bilang gak usah lah bro. Gak usah. Enggak, kau subscribe sekarang. Saya subscribe. Kan baru kasihnya uangnya saya subscribe 1 tahun. Jadi sekarang YouTube di gereja kita ini tak ada iklan Bapak Ibu. Bukan sombong ya, biar tahu. Enggak ada iklan nih. Yang YouTube sekolah misi kita enggak ada iklan lagi. Di mana? Dari omongan saya walaupun dia ejek-ejek dia. Ini kita diejek langsung sakit hati. Sombong kali dia, aku enggak mau lagi kerja di situ. Saudara cari kerja susah, dapat kerjaan ada orang sombong saudara keluar. Aku mau pindah lah dari rumah itu, sombong kali Pak RT-nya. Yang mana? Marga Sitinja. Padahal dia enggak sombong kan. Kita langsung mundur gitu. Padahal waktu kita agak bertahan sedikit lagi ada berkat Tuhan di situ. Langsung dites YouTube-nya tak ada iklan juga. Jadi sekalipun katanya, sekalipun aku duduk dalam kegelapan, dia enggak berhenti waktu aku jatuh, waktu aku di dalam kegelapan, dia bilang sekalipun aku dalam kegelapan apa? Tuhan akan menjadi terangku. Saya berdoa Februari 2023 saudara terang. Maret saudara terang. April saudara terang. Sampai Desember terang terus. Kayak Philips, saya enggak di endorse ya. Terus terang terus. Harusnya itu dong. Omongan kita ya, kita udah dibilang kita ini omongan kita penuh kuasa, tapi kita pilih omongan yang tidak bagus untuk hidup kita. Kita pilih omongan kita yang enggak membangun. Masa cuman marga bangun aja di sini yang bangun, walaupun yang bangun satu udah tidur. Baru dia bangun lagi. Jadi kita harus apa? Pilih omongkan apa yang kata firman Tuhan. Ya. Jangan omongkan fakta, gampang membilangkan fakta. Kejadian pasal 1, Tuhan melihat kegelapan, tapi Tuhan enggak omongkan kegelapan itu. Tuhan omongkan apa? Jadilah terang. Baru kita lihat Abraham dan Sarah ya, sedikit. Abraham dan Sarah itu sudah menantikan anak lama Bapak Ibu. Dan Tuhan bilang, Tuhan yang bukan ganti loh. Tuhan bilang sama Abraham, ganti nama istrimu jadi Sarah. Bayangkan Bapak Ibu, ada kenalan Bapak Ibu, dia udah menantikan punya, saya lah. Saya udah nantikan anak lama, baru saya ganti nama saya jadi bapak banyak bangsa. Baru istri saya ibu banyak bangsa. Saudara pikir saya gila. Saudara mungkin telepon rumah sakit jiwa, tolong lihat dulu Pak Pendeta kami itu. Gerak-geriknya, mungkin udah perlu diangkut. Jadi jangan remehkan cerita itu loh. Jadi bukan Tuhan ganti nama mereka loh. Tuhan bilang ganti nama istrimu. Jadi itu keputusan si Abraham yang bilang, oke Sarai, mulai hari ini kau kupanggil Sarah. Kau panggil aku Abraham ya. Tapi apa kata tetangga Pak? Jangan banyak ceritamu. Jadi setiap kali mereka jalan ya kan mungkin Papa Abraham,
papa banyak bangsa, didengar tetangga, udah gila orang itu. Jadi maksud saya, itu keputusan mereka loh untuk mengganti. Mereka bisa bilang, enggak lah Tuhan, tetap dipanggilnya Sarai, tetap dipanggilnya Abram. Tetapi waktu Tuhan bilang, mereka bilang, yes, kau kupanggil Sarah, kau panggil aku Abraham. Maka hari ini waktu kita dibilang apa? Tuhan menjadi terang kita, yes dong. Jadi jangan, itu hanya untuk orang-orang itu aja. Yang sukses besar hanya untuk orang-orang itu aja. Yang menjadi diberkati dan menjadi berkat hanya orang-orang tertentu saja. Enggak Bapak Ibu. Terima itu karena Tuhan kita Tuhan yang personal dia. Enggak, kita naik ke sorga enggak naik motor goncengan. Apalagi naik lori. Kita pribadi dijemput Tuhan, kita naik ke sorga itu pribadi. Jadi Tuhan kita ini Tuhan yang pribadi. Saudara punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Abraham dan Sarah, luar biasa itu. Mereka ambil keputusan, yes. Kemudian, ya, kembali lagi ke mana tadi? Ke Daud. Daud, dia mengalami masalah enggak? Masalah Bapak Ibu. Daud bahkan anaknya sendiri pun mau bunuh dia. Waktu dia masih masa muda, raja yang berkuasa mau bunuh dia. Waktu dia ditahbiskan jadi raja, dia dikejar-kejar, dia harus pura-pura gila. Waktu dia sudah jadi raja, dia menikah, anaknya mau memberontak. Dia ada masalah. Tapi dia bilang, di mana? Mazmur pasal 3, yuk kita belajar hari ini. Mazmur pasal 3 ayat 2 ya. Ayat satunya apa? Coba lihat. Ini dia. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom. Dia masih bisa bermazmur waktu dia dikejar-kejar mau dibunuh. Bermazmur itu bernyanyi, mengagungkan Tuhan. Bapak Ibu dikejar hutang, apa nyanyian saudara? Amang ngoyamang. Jujur itu. Kenapa lah aku berhutang kemarin? Karena kau lah ini ya, mama anu. Kita salahkan istri kita. Istri kita bilang, kau lah suami tak jelas. Udah berantem. Daud waktu dikejar bukan masalah hutang, nyawa Bapak Ibu. Apa katanya? Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, sampai anakku pun mau bunuh aku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Bukan bangkit serukan nama Yesus Bapak Ibu. Bangkit menyerang dia. Ayat 2. Baru sudah diserang, udah banyak yang nyerang dia, melawan dia. Banyak orang yang berkata, digosipin. Digosipin lah kita lewat di. Mungkin bukan ngomongin kitanya, tapi kita langsung merasa digosipin. Pasti ngomongin aku itu. Kayaknya didengarnya kami berantem kemarin. Orang senyum dikit, itu pasti ngomongin kita. Ini banyak orang yang berkata tentang aku. Di Facebook pun diposting ini mungkin. Tetangga enggak jelas. Berantem kok kuat-kuat. Baginya apa? Tidak ada pertolongan daripada Allah. Bahkan sudah diomongin dia tidak akan ditolong Tuhan. Ayat 3. Ini dia. Dia bicara, dia lihat fakta yang terjadi, tapi apa dia bilang? Tetapi engkau Tuhan. Tadi apa dia diserang kan? Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Bapak Ibu, apapun yang menyerang saudara hari ini, percayalah Tuhan adalah perisai saudara. Panah sebesar apapun, serangan sebesar apapun, kalau Tuhannya perisai kita, tak sanggup mengalahkan Tuhan. Engkaulah kemuliaanku, diomong-omongin, dijelek-jelekin, difitnah, dicoba dijatuhkan. Mungkin di pekerjaan saudara, agar dia naik, saudara diinjak. Mungkin di bisnis saudara, saudara dijelek-jelekin, agar customer saudara pindah ke dia. Apa? Engkaulah kemuliaanku.
dan yang mengangkat kepalaku. Orang malu saudara nunduk. Tapi Tuhan bilang apa di ayat ini? Yang mengangkat kepalaku. Ayat 4. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Hari ini bukan Tuhan tidak di gunung-gunung lagi. Jadi jangan nanti saudara pergi ke gunung Bromo, ke gunung apa lagi di Jawa sana mencari Tuhan. Dia ada dalam hati kita. Dia menjawab doa saudara dan doa saya. Jadi apa? Jadi mari kita jangan ngomongkan fakta. Jadi harapan saya pagi hari ini, doa saya kepada Tuhan adalah setiap saudara yang masih terpenjara dalam kegagalan masa lalu saudara, yang membuat saudara merasa mustahil, yang membuat saudara menjadi pesimis, yang membuat saudara merasa aku gak bisa, patah semua dalam nama Yesus. Saudara layak mendapatkan kesuksesan besar. Saya kira di sini, kegagalan masa lalu saya adalah saya gagal kuliah Bapak Ibu. Saya kesukaan saya lah main musik. Saya pemain gitar dulu. Jadi kalau latihan saya bikin karet di sini. Biar apa? Biar dia keras, jadi waktu saya main itu jadi lancar dia. Jadi waktu saya masih SMA pun saya udah punya gitar listrik sendiri. Saya udah punya speaker, saya punya efeknya, saya ada komputer, saya belajar lagu-lagu kompetisi. Jadi ada namanya dulu apa istilahnya ya, itu festival musik. Jadi kemana-mana saya ikut. Rambut saya dulu panjang Bapak Ibu ya. Sebelum terima Tuhan udah pendek lah ya kan. Jadi waktu saya mau masuk kuliah, saya bilang sama mama saya, Pak, Mak, saya mau kuliah musik. Di mana? IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Karena saya lihat banyak musisi-musisi lahir dari situ. Jadi bapak saya bilang oke, setuju dia. 2 minggu sebelum tes, dia ceritalah sama bapak saya, cerita sama opung saya yang adik opung saya di Bengkulu. Dibilang tak ada masa depannya itu musik. Ambil aja teknik sipil, Bengkulu lagi pembangunan, nanti dia bisa sukses di situ. Niatnya baik kan? Tapi saya nggak suka teknik sipil. Jadi waktu itu datang, nggak usah musik lagi, masuk teknik sipil. Apa yang terjadi? Saya tes, lulus. Kebetulan saya agak pintar lah dikit kan, lulus lah saya. Dari ribuan orang yang daftar, kami masuk 40 orang. Universitas Negeri, Universitas Bengkulu. Saya masuk 3 bulan, semua pelajarannya fisika, matematika, ya menggambar, pusing saya. Saya pilihlah bolos setiap hari. 2 tahun apa yang terjadi? Udah pastilah bolos. Di drop out. Waktu bapak saya tahu saya di drop out, bapak saya sakit meninggal. Baru apa? Saya pun kenakan terpenjara kegagalan masa lalu. Saya mengurung diri saya di kamar. Saya keluar cuma pas makan aja. Saya dengar lagi opung saya ngomong gak ada masa depannya si Nando itu gini. Wow, saya dengar mama saya nangis berdoa. Ya, akhirnya satu saat ada hamba Tuhan datang. Itulah saya datang ke sini. Tahu Tuhan pulihkan Bapak Ibu. Ya kan? Saya entah gimana sini sekolah misi. Baru Pak Jo ada visi waktu itu buka sekolah STT. Kita bikin skripsi ke Jakarta, lulus. Baru saya doa lagi, saya lihat Pak Saud ke Biayu, saya doa saya mau ke Biayu juga Tuhan. Hari ini saya udah S2 dari Singapura, ditawarin jadi dosen Bapak. Saya tolak. Bukan sombong. Saya bilang saya fokus melayani sama ada sekolah misi aja Pak. Ditawarin. Apa yang saya mau katakan? Kegagalan masa lalu itu bukan yang menjadi kegagalan kita selamanya. Engkau gagal bukan untuk selamanya. Engkau ditipu bukan ditipu selamanya. Engkau bangkrut bukan bangkrut untuk selamanya. Ada masanya Bapak Ibu. Sepanjang engkau tetap berani melangkah dengan iman. Sepanjang engkau berani ngomong. Sekalipun hari ini belum kulihat janji Tuhan. Tapi Tuhanlah terangku. Dia yang mengangkatkan kepalaku. Hari ini beranilah omongkan hal besar dalam setiap aspek hidupmu. Kau lihat anakmu, doakan Bapak Ibu. Doakan jadi orang-orang yang dahsyat. Kau lihat pekerjaanmu, doakan usaha bosmu itu jadi sukses. Jangan bilang biar bangkrut bosku ini. Saudara dipecat. Di PHK.
Aneh-aneh aja. Bosku ini kurang ajar, biar mampus rusak perusahaan ini. Saudara jadi di PHK. Doakan perusahaan saudara diberkati Tuhan. Doakan suamimu diberkati Tuhan. Jangan-jangan dia bukan pelit, memang lagi nggak ada mau dikasihnya. Saudara bilang, suamiku pelit Pak, biarlah di situ. Doakan dia diberkati Tuhan. Biar saudara sebelum minta udah dikasihnya. Pak, nih. Kalau minta aja papa. Kalau nggak minta anu. Kalau minta pa langsung sweet ya kan, manis. Omongkan Bapak Ibu. Kalau dengan kuasa sebesar itu kita punya kuasa dalam diri kita, kenapa kita nggak omongkan hal-hal besar? Maka ya seperti khotbah saya hari ini, sukses besar, omongkanlah itu dalam kehidupan. Sukses besar dalam pelayananmu, sukses besar. Kehidupanmu, sukses besar. Saya undang pemain musik untuk Mas maju ke depan. Jadi di bulan yang baru ini, Februari, tahun kasih sayang katanya kan? Bulan kasih sayang. Ada Tuhan yang mengasihi kita. Backing kita Tuhan. Ya. Kalau kita bicara orang dalam itu kita Tuhan. Kemarin kami ada beberapa sedikit mau bikin rekening. Susah kali bikin rekening. Di sana ini persyaratannya, sana ini persyaratannya. Kami ada kenal orang dalam kami di satu bank. Sebentar aja kami datang, tanda tangan, jadi rekening itu. Jadi hari ini orang dalam kita Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyikan lagu tadi, lagu yang pertama penyembahan tadi. Coba. Setia. Ya, dia Tuhan yang setia. Memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bapak Ibu coba lihat Tuhan yang dahsyat itu. Tuhan yang setia. Tuhan yang berjanji berkata, aku menyertai engkau senantiasa. Serahkanlah segala kekhawatiranmu ke tangan Tuhan. Lihatlah Tuhan bekerja. Membawa engkau dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain. From glory to glory. Dari kesuksesan satu ke kesuksesan yang lain. Dari terobosan yang satu ke terobosan yang lain. Maka itu marilah omongkan hal yang besar. Karena dia Tuhan yang besar. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Engkau layak mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Engkau layak menikmati hidup. Engkau layak melayani Tuhan. Firman Tuhan berkata hari ini, engkau akan diberkati untuk menjadi berkat. Engkau akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Maka itu tetaplah dengan pengakuan ini. Mungkin hari ini engkau masih duduk dalam kegelapan, tapi katakan, sekalipun aku duduk dalam kegelapan, Tuhan adalah terangku. Yes. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Engkau bersama Tuhan setia.
berdoa, pengusaha-pengusaha terima kesuksesan besar-Mu. Aku berdoa bagi karyawan yang bekerja, Engkau terima kesuksesan-Mu. Yang sedang kuliah, yang masih sekolah, Engkau terima kesuksesan-Mu. Bagi suami, Engkau terima kesuksesan-Mu. Bagi istri, terima kesuksesan-Mu dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama omongkan hal yang besar. Mari kita sama-sama berdoa, berdoa, berdoa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Sukses besar jemaat di gereja ini, sukses besar. Terobosan terjadi di gereja ini. Tuhan lawat jemaat di tempat ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Banyak hal yang mustahil terjadi di jemaat tempat ini. Haleluya. Terima kasih. Segala